Ketemu lagi di Bincang Otomotif. Bincang Otomotif hari ini saya sudah bersama dengan Pak Suharno. Halo Pak. Baik Mbak Dini, apa kabar Mbak? Baik. Ini Pak Suharno ini nih ya Pak ya. Jabatannya Service Head PT Astra International Toyota Sales Operation. Ya, lebih terkenalnya Auto 2000 ya Mbak? Auto 2000. Iya, ini agak panjang ya Pak ya jabatannya ya. Ya, kebetulan saya bertugasnya yang di Raja Basa. Oh, iya, yang di Raja Basa. Iya, kemarin Pak Helmi juga cerita. Pak Helmi ternyata udah pindah ke Raja Basa ya Pak ya. Betul Mbak Dini. Iya, nah ini saya manggilnya Pak Harno ya. Boleh Mbak Dini dengan senang hati. Iya, nah Pak, ini kan sudah masuk momen mudik Lebaran ya Pak ya sebenarnya ya. Diperkirakan nanti katanya itu puncaknya itu pada tanggal 28-29 April nanti puncak arus mudik diperkirakan. Nah Pak, ini kan masyarakat ini kan masih banyak yang mudik dengan mobil. Terutama mobil Toyota, lumayan banyak ya mobil pakai Toyota ini ya Pak ya. Betul. Ya, nah ketika mudik ini kan yang diperluin kan pasti adalah servis dan spare part. Nah, ini gimana nih Pak di Auto 2000 ini Pak untuk servisnya di mudik Lebaran ini Pak? Yang pertama, kita sudah mempersiapkan diri dari awal Ramadan. Jadi kita undang masyarakat kita untuk servis lebih awal yang pertama kita jalankan. Lalu buat pelanggan-pelanggan Toyota yang memang baru sempat ke bengkel mendekati Lebaran, dan juga sudah siapkan semuanya baik manpower maupun masyarakat dan fasilitas sendiri. Jadi buat pemilik Toyota harus selaku kita akan support sehingga silaturahmi ke halamannya tidak terganggu dengan masalah kendaraan. Iya. Itu servisnya itu di bengkel itu udah mulai 24 jam nggak Pak? Untuk kebijakan kita yang 24 jam nggak di bengkel Mbak tahun ini. Kenapa? Karena tahun ini sudah ada jalan tol Mbak ini. Jadi kemungkinan orang yang lewat di jalur arteri atau lintas Sumatera ini akan beralih ke jalan tol. Nah, bengkel kita bagaimana? Bengkel kita yang hari bulan ini buka jam kerja seperti biasa. Sementara layanan 24 jamnya itu kita pindahkan ke rest area 87 Mbak Ima, yang ada di jalan tol. Agar lebih efektif untuk pengguna jalan sebenarnya sih. Gitu Mbak Ima. Oh gitu. Jadi kalau yang di dealer itu dia Senin sampai Sabtu atau Senin sampai Jumat Pak? Senin sampai Sabtu kita ada. Senin sampai Sabtu kita ada. Jam berapa hari Pak? Minggu, jam setengah 8 pagi sampai jam setengah 5 sore Mbak. Khusus gitu. hari Minggu tanggal 1 itu kan May Day ya, hari Minggu. Nah, kita tetap buka untuk cek emergensi. Jadi kita akan ada petugas yang standby di bengkel khusus menangani kendaraan yang membutuhkan perawatan darurat. Nah, kita bukanya itu dari jam 9 sampai sore, khusus yang tanggal 1. Ya, oh jadi hari Minggu itu tuh khusus untuk yang darurat. Darurat itu seperti apa Pak? Mungkin mogok gitu kali ya Pak ya? Mogok, di jalan mogok, kita bisa siapkan bengkel buat tangani. Tapi buat servis yang perawatan berkala, kita buat tanggal 1 itu kita harapkan sebelum tanggal 1 karena memang kita siapkan sedemikian rupa biar tidak efektif. Iya, itu dari Senin sampai Sabtu itu jam bukanya sama ya Pak ya? Sama. Kita sampai dengan jam 4 sore untuk menghadapi Lebaran ini. Dan kapasitasnya kita bisa tambah sehingga masyarakat yang melayani bisa lebih banyak juga hari ini. Iya, nah Pak, ini kan saya lihat kan itu antusias masyarakat untuk mudik dengan mobil ini kan lumayan tinggi ya Pak ya. Betul. Itu untuk mengantisipasi terjadinya antrian di bengkel itu gimana Pak? Apa bisa booking dulu atau gimana gitu? Betul Bu Rini. Jadi kita bookingkan
pelanggan-pelanggan kita yang mau servis, biar apa? Biar spare part-nya benar-benar tersedia. Lalu mekanika bisa kita setting, sistemnya bisa kita siapin sehingga nggak ada waktu jeda. Kan kadang-kadang kita dari mobil sampai ke mobil lainnya ada waktu jedanya, itu kita hindari dengan yang mungkin. Jadi kita bisa plotting nih dan kendaraan itu sesuai dengan kebutuhan servis customer kita. Lalu tambahan informasi Mbak Dini, bahwa nanti Toyota di jalur tol itu akan ada 5 posko buat bantu pemudik yang memang nggak sempat ke bengkel. Jadi di area 20 kita ada 50, 87, lalu 208 kalau nggak salah. Kita ada teknisi yang kita siapin buat membantu masyarakat yang memang nggak sempat ke bengkel. Pada saat dia mau jalan, kita bisa bantu ini di rest area, cek angin ban, dan sebagainya. Itu salah satu layanan kita buat membantu masyarakat yang memang sekarang ini animonya buat pulang kampung, buat sering sangat tinggi. Iya. Itu posko itu dari tanggal berapa sampai tanggal berapa Pak adanya? Kalau yang di rest area 20 itu dari tanggal 23 dari ini. Nah, tapi yang lainnya kita mulai dari tanggal 28 sampai tanggal 8 Mei nanti. Nah, posko-posko ini kita gabung dengan kerjasama dengan pihak kepolisian. Jadi buat support perjalanan supaya lebih lancar, kita kerjasama dengan pihak Polda dan Polres membuat pos sehingga kita bisa membantu masyarakat yang ada kendala-kendala juga. Nah, itu yang 24 jam di kilometer 87. Nah, sementara yang di rest area lain kita dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Iya. Nah, tadi kan Bapak kan sempat sebutin kan ada 8 titik untuk yang servis 24 jam. Itu beda nggak Pak? Beda atau sama nggak sama posko itu? Yang servis 28 titik itu kan nasional. Nah, kalau yang di Lampung sendiri hanya 1 titik di kilometer 87 begini. Nah, yang 24 ini harus titik, tapi kita bikin satelit kita tadi satelitnya. Jadi yang mengarah ke 87 sudah ada juga posko-posko, misalnya yang di kilometer 208, di kilometer 50, kita juga akan siapin remisi buat menyaring kira-kira mana yang bisa kita bantu sehingga maksimal kepadatan yang pengunjungnya kita harapkan tidak terlalu banyak sehingga servisnya juga benar-benar cepat. Karena lebih cepat kita harapkan ya masyarakat sekitarnya pun kalau bisa nyampe. Itu sih ini. Iya. Oh, jadi kalau yang 5 posko itu dia ada di sepanjang tol Lampung ya Pak ya? Tol Lampung betul. Tol Lampung. Nah, kalau di Pulau Jawa tuh ada Cikampek, ada Cirebon, ada Probolinggo. Memang bisa sih. Iya. Iya, termasuk yang servis yang 24 jam itu ada di tol Lampung juga Pak? Di 87, di kilometer 87 ada di tol Lampung. Oh, jadi yang servis yang 24 jam itu dia program nasional, kalau yang posko itu memang program untuk yang Toyota di Lampung ini Pak ya? Betul, kerjasama dengan pihak kepolisian yang kita support aktivitas dilakukan oleh pemerintah juga. Iya. Kalau totalnya ada nggak Pak, kalau di Indonesia ini servis 24 jam itu ada di semua tol Lampung atau tol di Indonesia atau gimana itu Pak? Tadi saya sampaikan yang dari Auto 2000 itu dari ada yang di Cikampek, ada yang di Cirebon, ada juga. Nah, saya kalau secara totalnya saya nggak hafal karena banyak sekali. Tapi kalau secara astranya sih, secara astra ya, misalkan di situ ada Toyota, ada segala macam. Itu per hari kita siapin sampai dengan 500 mekanik untuk support aktivitas ini. Oh, gitu. Kalau di Lampung sendiri itu per harinya kita masih siapin 6 shift kurang lebih kali 4 24 mekanik yang kita siapin di area Lampung saja. Untuk posko itu Pak ya?
Betul, untuk posko dan kami tadi yang 24 jam maupun yang support di rest area bersama dengan pihak kepolisian. Oh gitu. Itu yang servis 24 jam itu hanya program Toyota aja nasional atau Astra Pak nasional? Nah, yang di 87 ini kita gabung dengan tim Astra. Astra nasional. Jadi di situ juga ada merek-merek lain yang dari Astra. Kita bergabung di situ. Oh gitu. Wah jadi pelayanannya maksimal bener ya Pak ya. Ada servis nasional, servis 24 jam program nasional, terus di Lampungnya sendiri pun ada posko ya Pak ya. Betul. Memang kita harapkan kenyamanan masyarakat untuk mudik ini dapat terjamin juga masalah-masalah yang sifatnya teknikal berkendara yang sebelumnya sudah kita antisipasi dengan adanya servis bengkel yang kita berjalan. Lalu mungkin ada bagian masyarakat yang belum bisa servis, kita bantu saja mudik itu sambil dia mungkin bensin atau istirahat, kita bisa bantu buat melakukan pengecekan Mbak Dina. Dan di Lampung ini kita ada program namanya pre-check up mesin. Jadi masyarakat yang memang ragu mobilnya ini bisa nggak yang di Jawa, macam-macam, dia boleh mampir ke toko kita cek secara cuma-cuma. Termasuk kita akan bantu ngecek juga angin bannya aman apa enggak nih, kita akan bantu karena kita siapkan begitu satu unit Toyota Home Service auto home service yang sudah dilengkapi dengan alat-alat yang bukan untuk kendaraan. Jadi selain kita standby, tidak hanya emergensi, kita bisa bantu nih, misalnya lagi ngisi bensin. Oh dia mau cek nih, apakah airnya cukup, apakah airnya cukup, dia bisa mampir ke posko kita akan cekin dulu secara cuma-cuma, buat bantu kenyamanan masyarakat yang melintas. Iya. Nah Pak, kalau misalnya ya Pak ya, misalnya ini ada mobil Toyota itu yang tiba-tiba mogok di jalan atau mengalami kerusakan di jalan, itu biasanya saya suka ngeliat yang sampai asapnya ngebul gitu loh Pak. Itu gimana Pak? Ada nomor yang bisa dihubungi nggak Pak kalau misalnya kendala di tengah jalan kayak gitu dan dia masih jauh nih Pak dari posko atau dari servis 24 jam itu Pak? Iya. Jadi ini di kita tuh ada yang namanya layanan darurat 24 jam. Kalau nama operasionalnya namanya Astra World. Jadi setiap orang yang membeli kendaraan Toyota di tahun 2000 itu akan mendapatkan layanan cuma emergency di jalan selama 5 tahun dari pembelian. Nah itu tinggal kontak aja ke nomor telepon 1-500-898. Nah nanti dia akan lihat nih, tentunya jangkauannya memang nggak semua lokasi, tapi di kota-kota besar kita ada lampu gitu ya. Mereka kita ini Astra ini akan standby selama 24 jam. 24 jam mereka kalau ada kendaraan mogok atau emergensi akan kirim dulu timnya ke sana apakah boleh ditangani di lokasi atau enggak. Kalau nggak boleh ditangani mereka juga akan derek. Nah derek ini khusus kendaraan yang beli di auto 2005 tahun itu gratis sebenarnya, dibawa ke bengkel kita. Nah bengkel kita ini di Lampung ada 6 sebar, ada di Pulang Bawang, di Kota Bumi, Kalianda, atau di Bantar Lampung. Nah, ini mana yang terdekat nanti yang dikirim oleh derek ke mereka. Dan bengkel kita buka sampai dengan Sabtu ini buat bantu seperti itu Mbak Dina. Tentunya kita mengharapkan nggak ada lah ya masyarakat yang katanya mogok gitu ya. Cuman kita tetap siapkan buat bantu kondisi yang seperti itu. Ya kan siapa tahu ya Pak ya, namanya musibah nggak ada yang tahu ya. Betul. Kita siapin sampai ke sana kok. Iya. Oh ya Pak, itu tadi saya lupa nanya Pak, untuk yang posko sama yang servis 24 jam itu dia ada spare partnya juga ya Pak ya, siap spare part juga ya? Ya ada spare part, tentunya ada spare part dan kita memang menganalisa. Kita kan terbagi-bagi ini, ya semuanya kita siapin. Terbagi ada yang sifatnya fast moving, slow moving, main jarang ganti gitu ya. Misalnya yang cepat ganti itu seperti busi, filter bensin, dari kipas, nanti kita siapin tuh spare partnya. Tapi spare part yang memang jarang sekali ganti, ya kita memang nggak
nggak bisa antisipasi. Misalnya apa? Misalnya lahar roda, garda itu sendiri kan di bengkel juga ada ganti, jadi kita nggak bisa siapin di rest area. Tapi buat yang sifatnya itu sering digunakan, kita siapin semuanya. Siapin semuanya. Iya. Oh ya Pak, itu bengkel yang di dealer itu buka terus atau ada tutupnya nanti Pak? Kita hanya tutup di hari raya. Tutup di hari raya. Iya, itu termasuk kalau yang posko yang servis 24 jam hari raya pun melayani ya Pak ya? Ya, yang kalau yang di posko itu melayani, nggak ada liburnya tuh tadi ini. Tapi memang jam kerjanya yang tadi saya sampaikan, yang di area 87 24 jam, di rest area lainnya dari pagi sampai sore saja. Iya, itu nanti sampai arus balik ya Pak, ada terus nanti itu ya, si posko itu ya, sama betul. itu. Kita berencana sampai tanggal 8. Tanggal 8. Kalau yang servis 24 jam itu, sorry Pak, sampai tanggal berapa itu Pak? Tanggal 8 juga. Nah, 8 juga. Oh, mulainya udah dari tanggal? Kalau yang posko 24 jam itu mulai tanggal 28 sampai dengan tanggal 8 Mei nanti. Tapi yang di rest area 20 kita sudah mulai dari tanggal 23 yang lalu. Iya. Oh ya Pak, di posko itu pemudik bisa sambil istirahat nggak Pak, sambil ngecek mobil ya, siapa tahu lelah kan? Nah, ini kalau yang di posko yang Astra memang kita siapin karena program nasional, jadi itu ada tempat istirahatnya. Namun buat posko-posko yang lain, karena kita gabung sama Polda, tentunya nanti kita masih koordinasi lagi sama Polda seperti apa. Iya kan, soalnya kan nyetir jauh kan, biasanya kan lelah, ngantuk gitu ya Pak ya? Iya, betul, setuju sih. Saya belum tahu nih standar yang apa kita support bersama-sama dengan pihak kepolisian, gambar apa lewatnya seperti apa. Tapi kalau yang lewat itu karena memang kita Astra Group pasti tak siapin juga. Kenapa? Karena ini juga kan buat kenyamanan pelanggan Astra juga sih. Ya pun berpikir pastilah di pihak Polda pun mikirin juga mengenai kenyamanan, cuman karena saya belum dapat gambarannya, saya nggak bisa memberikan keterangan yang lebih fiksi. Iya, memang tahun ini nih arus mudik itu mungkin karena 2 tahun kali Pak ya, 2 tahun kita nggak bisa mudik gitu. Jadi tahun ini diperkirakan membludak gitu loh arus mudiknya. Betul. Iya. Nah Pak, ini kan orang kan sudah mulai pada mudik Pak. Kalau saran Bapak sih untuk mereka yang baru mudik ini gimana nih Pak? Nah, mudik ini kalau berkendara jarak jauh itu harus ada 3 yang penting. Yang pertama, fit kendaraannya. Jadi memang sebaiknya sebelum berangkat dicek dulu. Yang kedua, fit surat-suratnya, STNK-nya, SIM-nya. Lalu yang ketiga itu fit pengembudinya. Nah, yang bisa kita siapin sekarang tentunya 2 hal tadi nih, bagaimana surat-suratnya dengan kondisi kendaraan. Tapi kalau sudah berjalan dengan untungnya, tentunya faktor yang utama berubah menjadi fit pengembudinya. Saran saya sih setiap 4 jam kalau bisa istirahat. Karena memang tantangan pulang kampung ini bagaimana mental kita bisa kita kendalikan. Lalu yang kedua, selain 3 fit tadi, ikuti peraturan yang ada, kecepatan, terus jalur yang benar, itu juga penting kita pastikan. Iya, jadi di tol itu jangan tancap gas aja Pak ya? Iya, betul. Apalagi abis kena macet begitu lancar langsung apa full gas. Kan tujuan utamanya kita silaturahmi kan. Tentunya nyarinya yang paling utama sehat dan selamat. Banyak kebutuhan.
Itu sih kalau dari saya. Iya. Wah, ternyata pelayanannya tuh udah lengkap banget ya, udah detail gitu ya. Jadi kapan aja pelanggan Toyota ini butuh, ada ya. Ya, Ada terus ya. jadi kita siapin, dan memang yang tadi saya sampaikan sebelumnya udah kita siapin, di perjalanan pun kita akan support pelanggan kita. Iya. Oke Pak Soeharno, sebelum saya tutup ada yang mau Bapak sampaikan Pak? Saya rasa momentum pulang kampung ini momentum yang besar, karena masyarakat kita dengan budayanya yang ngambung ini dan tunda 2 tahun tentunya akan banyak yang pulang kampung. Pemerintah pun udah siapin dari jauh-jauh, kita lihat pemerintah udah siapin dengan baik. Sementara peran utama kita sebagai masyarakat adalah gimana tertib ya, disiplin di jalan. Salah satunya supaya disiplin itu dicapai, kita harus kurangi faktor resiko, misalnya resiko di jalan, resiko ambil masalah. Nah itu perlu persiapan. Nah, kami udah siapin di bengkel-bengkel yang akan bantu masyarakat buat membuat kendaraannya prima, dan di jalan pun kita tetap kawal. Harapannya silaturahmi para pemilik Toyota ini dapat perjalanannya lancar sampai kembali ke dia masing-masing. Iya, amin. Iya. Kalau Bapak mudik Pak? Saya insya Allah mudik juga ke Jakarta. Iya. Oke Pak Soeharno, terima kasih banyak ya Pak ya atas waktunya. Baik Mbak Dini. Iya, mohon maaf mengganggu kerjanya ya Pak ya, lagi kerja ya. Enggak. Iya, Kapan terima Mbak kasih Dini ya Pak. kontak, saya akan coba siapin waktu saya. Oke, iya. Terima kasih banyak ya Pak ya. Baik, terima kasih banyak Mbak Dini. Ya. Ya, Tribuners, tadi obrolan kita bareng Pak Soeharno. Sampai jumpa lagi di Bincang Otomotif berikutnya. Selamat sore.